warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Maharani. Saya dari kelas A Akuntansi Terapan dengan NIM 220901601004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis variansi. Analisis varians atau analisis of varian, selanjutnya disingkat ANOVA, adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan melakukan uji perbedaan rata-rata dari K populasi di mana K lebih besar dari 2. Jika hanya ada 2 populasi, maka pengujian yang digunakan cukup memakai uji T. Tetapi jika yang diuji lebih dari 2 populasi, maka pemakaian uji T dibutuhkan beberapa kali. Sebagai contoh, jika kita menguji perbedaan antara 3 kelompok, kita mungkin mencoba melakukan pengujian T-test antara setiap pasangan kelompok dengan menguji 3 hubungan, yaitu 1. Kelompok 1 vs kelompok 2, kedua kelompok 1 vs kelompok 3, dan ketiga kelompok 2 vs kelompok 3. Kemudian prinsip ANOVA yaitu yang pertama, mengambil dan menghitung komponen variasi. Yang kedua, pengujian apakah signifikan atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan analisis varians satu arah. Membandingkan satu rata-rata populasi dengan satu rata-rata populasi yang lain telah dibahas pada pembahasan terdahulu. Seringkali kita menghadapi banyak rata-rata atau lebih dari 2 rata-rata. Apabila kita mengambil langkah pengujian perbedaan rata-rata tersebut satu persatu dengan satu tes akan memakan waktu, tenaga yang banyak. Telah ditemukan cara. Di samping itu, kita akan menghadapi resiko salah yang besar. Untuk itu, telah ditemukan cara analisis yang mengandung kesalahan lebih kecil dan dapat menghemat waktu serta tenaga, yaitu dengan ANOVA, yaitu Analysis of Variance. Kemudian, pada saat kita menghadapi beberapa kelompok sampel, perlu kita sadari dari awal kondisi sampel tersebut sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut. Tuntutan ini disebabkan karena pola sampel akan berpengaruh terhadap pengujian hipotesis yang akhirnya berpengaruh terhadap kesimpulan yang diambil. Pada dasarnya, pola sampel dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu seluruh sampel, baik yang berada dalam kelompok pertama sampai dengan yang ada di kelompok lain. Yang kedua, sampel yang dikelompokkan satu berasal dari populasi yang berbeda dengan populasi sampel yang dikelompokkan lainnya. Mengingat ANOVA berkaitan dengan pengujian hipotesis yang multipel atau ganda, maka perhitungan lebih kompleks daripada satu tes. Pada saat melakukan pengujian hipotesis atau perbedaan 2 rata-rata dengan menggunakan satu tes, selalu menanggung kesalahan tipe 1 sebesar alfa. Kemudian, melalui perbandingan sederhana di atas dapat diambil 2 pengertian bahwa ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dapat memberi jawaban atas ada tidaknya perbedaan skor pada masing-masing kelompok, khususnya untuk kelompok yang banyak, dengan suatu risiko kesalahan yang sekecil mungkin. Di samping ANOVA mempunyai kemampuan membedakan antara banyak kelompok dengan risiko kesalahan yang kecil, juga dapat memberi informasi tentang ada tidaknya interaksi antara variabel bebas sehubung dengan pengukuran terhadap variabel berikut. Oleh karena itu, perbedaan yang merupakan sasaran utama dalam analisis ANOVA, maka data kategorikal untuk variasi bebas merupakan kondisi yang sesuai. Jika variabel bebas berdistribusi kontinum atau berskala
interval maupun rasio, maka langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah mengubah data tersebut menjadi kategorikal. Walaupun langkah ini mengandung risiko pengelompokan yang tidak adil, tetapi dituntut untuk dilakukan. Hipotesis dalam Kemudian hal ini mempunyai arti bahwa mana yang tidak sama merupakan masalah dalam penolakan hipotesis. Yang pertama, asumsi dasar dalam ANOVA, yaitu yang pertama kenormalan, yang kedua kesamaan variasi, yang ketiga pengamatan bebas. Kemudian analisis sesudah ANOVA, yaitu sesudah perhitungan F-test, dan kita dapat membandingkannya dengan F-table. Analisis kita sebenarnya berjumlah selesai. Hal ini disebabkan karena kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan F-test dalam ANOVA hanyalah merupakan kesimpulan yang masih luas atau kasar. Seandainya F signifikan ini atau menolak hipotesis 0, ini berarti ada perbedaan efek treatment terhadap output dari masing-masing kelompok. Namun informasi perbedaan efek tersebut masih bersifat umum karena F-test sama sekali tidak menunjukkan efek treatment terhadap kelompok mana yang berbeda. Sekian dari saya, itulah penjelasan saya tentang apa itu tentang pengertian analisis varians. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.